Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda Revolution. Berikut ini ada kumpulan berita timnas terbaru nih. Di antaranya, Dimas Derajat cedera, STY siap andalkan Ramadan Sananta versus Filipina. Bima Sakti, timnas U17 tetap jaga semangat. Syaini Patinama yakin Indonesia bisa menang versus Filipina. Justin Hapner jadi WNI pekan depan, siap bela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Dimas Derajat cedera, STY siap andalkan Ramadan Sananta versus Filipina. Timnas Indonesia akan melawan Filipina dalam laga kedua grup F babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Rizal Memorial Stadium pada tanggal 21 November 2023. Namun jelang bergulirnya laga itu, kabar buruk justru menghampiri kubu timnas Indonesia. Sang penyerang yakni Dimas Derajat diketahui baru saja mengalami cedera. Padahal selama ini Shin Tae-yong selalu memainkan Dimas Derajat sebagai starter di lini depan. Ketiadaan pemain milik Persikabo 1973 tersebut membuat Shin Tae-yong harus menempatkan pemain lainnya di lini depan. Dalam hal ini sudah ada nama Ramadan Sananta. Menurut juru taktik asal Korea Selatan tersebut, memasukkan nama Ramadan Sananta ke dalam skuad adalah sebuah pilihan yang sangat cerdas. Hal ini dikarenakan pemain milik Persis Solo tersebut sangat tajam di lini depan skuad Garuda musim ini. Sejauh ini ia sudah mencetak 3 gol di babak kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni sama dengan koleksi gol yang berhasil disarangkan oleh Messi. Kami memang telah kehilangan Dimas Derajat karena faktor cedera, namun kami punya pilihan cerdas lainnya yang siap untuk lini depan timnas Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Ramadan Sananta? Ia sangat tajam dan berbahaya dan akan menjadikan Filipina sebagai mangsa selanjutnya, ujar Shin Tae-yong kepada awak media baru-baru ini. Dalam hal ini Shin Tae-yong bisa menduetkan Sananta dengan Rafael Struijk di lini depan bila menerapkan formasi 2 striker. Namun, jika Shin Tae-yong memilih untuk memainkan 3 pemain sekaligus di lini depan, maka juru taktik asal Korea Selatan tersebut bisa memainkan Ramadan Sananta sebagai penyerang tengah. Ia nantinya akan ditemani oleh duo Sadil Ramdhani dan Rafael Struijk di posisi winger. Komposisi pemain yang demikian pada lini tengah dirasa akan semakin memudahkan Shin Tae-yong dalam meracik strategi bagi timnas Indonesia. Ditambah lagi, timnas Indonesia selama ini juga memang sering menang dalam laga menghadapi timnas Filipina di ajang Piala AFF. Maka rasa optimisme yang dirasa oleh pemain timnas Indonesia sangatlah wajar sekali meskipun dalam laga nanti tanpa kehadiran Dimas Derajat. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah kamu yakin timnas Indonesia akan bisa menang saat bertandang ke markas Filipina nantinya meskipun tanpa Dimas Derajat? Dan mampukah Ramadan Sananta berbuat banyak dalam laga menghadapi Filipina nantinya? Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys. Bima Sakti, timnas U17 tetap jaga semangat. Timnas Indonesia U17 baru saja tersingkir dari ajang Piala Dunia U17. Kenyataan buruk ini sekaligus membuat anak asuh Bima Sakti gagal mencapai target untuk ditetapkan oleh PSSI yakni lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17. Namun kendati begitu, Bima Sakti sama sekali tidak berkeinginan untuk menyesali sebuah kegagalan yang baru saja ia dan anak asuhnya dapati. Bahkan ia meminta anak asuhnya tetap jaga semangat, mengingat usia mereka masih muda sekali. Masih banyak hal yang akan mereka hadapi ke depannya. Proses mereka untuk bertumbuh membutuhkan waktu yang lama, maka sudah selayaknya mereka tidak menyerah begitu saja. Satu perjuangan sudah kita lakukan meskipun tidak sesuai dengan harapan, namun itu bukanlah sebuah hal yang harus disesalkan. Pokoknya, saya harap para pemain timnas Indonesia U17 bisa tetap semangat dalam menghadapi ini semua. Perjalanan kalian untuk terus berkembang masih cukup panjang, ujar Bima Sakti. Seperti diketahui bersama, para pemain timnas Indonesia U17 memang diproyeksikan untuk ajang Piala AFF mendatang. Apalagi untuk turnamen Asia Tenggara sekelompok umur tersebut, Erick Thohir telah menunjuk Bima Sakti sebagai juru taktik. PSSI berharap Bima Sakti bisa kembali membawa timnas Indonesia U19 meraih gelar juara seperti halnya dalam ajang Piala AFF 16 tahun lalu. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah kamu juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bima Sakti? Silahkan share opini kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys. Syaini Patinama yakin Indonesia bisa menang versus Filipina. Timnas Indonesia dan Filipina akan saling berhadapan di Rizal Memorial Stadium pada tanggal 21 November 2023. Melawan tim peringkat 138 dunia tersebut, Syaini Patinama pun sangat optimis menatap laga itu.
Dia sangat yakin Indonesia akan menang dan mempermalukan Filipina di kandang mereka sendiri. Menurut pemain berusia 25 tahun tersebut, kesempatan skuad Garuda untuk menang dalam laga nanti sangat terbuka lebar. Namun dalam hal ini, ia juga meminta semua pemain tidak meremehkan timnas Filipina. Kami baru saja kalah memalukan atas Irak, namun kami akan coba kembali menghidupkan harapan saat melawan Filipina nanti. Kami sangat yakin bisa menang, karena kami sudah belajar dari kesalahan di laga sebelumnya, namun kami juga tidak akan meremehkan lawan, ujar Sheiny Patinama. Perlu diketahui bahwa dalam laga sebelumnya, Sheiny Patinama adalah satu-satunya pemain Indonesia yang bisa mencetak gol ke gawang Irak dalam laga pembuka grup F tanggal 16 lalu. Ia juga berharap bisa kembali memberikan kontribusi maksimal pada saat melawan Filipina dalam laga tandang. Ketenangannya di lapangan juga sangat dibutuhkan, hal ini akan sangat membantu skuad Garuda dalam mengontrol permainan dengan baik. Dengan begitu, memenangkan pertandingan pun akan menjadi kenyataan bagi timnas Indonesia. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah kamu yakin timnas Indonesia akan bisa menang saat melawan Filipina di Rizal Memorial Stadium? Silahkan komen-komen di bawah ini ya guys. Justin Hapner jadi WNI pekan depan, siap bela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Justin Hapner adalah salah satu pemain keturunan yang masuk dalam proyek naturalisasi PSSI. Setelah sebelumnya sempat dikatakan tidak jadi dinaturalisasi, pemain milik Wolverhampton Wanderers tersebut kini hanya selangkah lagi menjadi WNI. Bahkan pemain berdarah Belanda tersebut akan segera saja menjadi WNI pada pekan depan. Sang pemain diketahui hanya butuh surat keputusan presiden dan melakukan sumpah WNI. PSSI masih mengurus naturalisasi pemain. Untuk proses naturalisasi Justin Hapner, progresnya itu sangat baik sekali. Pekan depan dia sudah berstatus sebagai WNI dan ini sangat menggembirakan saya, ujar Erick Thohir baru-baru ini. Itu artinya Justin Hapner bisa diikutkan oleh Shin Tae-yong ke Piala Asia mendatang yang berlangsung di Qatar. Mengingat usianya masih sangat muda, Justin Hapner bisa main di 2 Piala Asia sekaligus pada tahun depan, yakni Piala Asia Senior dan Piala Asia U23. Hal ini tentunya sangat baik sekali mengingat Shin Tae-yong memang sangat membutuhkan pemain yang berposisi sebagai bek untuk semakin memperkuat pertahanan timnas Indonesia. Apalagi Justin Hapner adalah tipikal pemain yang mau untuk bekerja keras bagi tim yang ia bela. Kehadiran Justin Hapner nantinya diharapkan benar-benar membantu skuad Garuda untuk melangkah jauh di turnamen antar negara Asia tersebut. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah kamu yakin proses naturalisasi Justin Hapner akan rampung pekan depan? Silahkan share opini kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys.